puisi. Hari ini kita akan bahas soal pemantapan yang ada di bab 2 ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 1. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke soal pertama. Nah, ini ada puisi karya Sapardi Djoko Darmono ya. Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik-rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Oke, kita ke soal pertama. Perasaan yang terdapat dalam lirik dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Dibiarkannya, konteksnya itu ini ya, ikhlas, dibiarkan tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Jadi bentuk keikhlasan, kemudian pasrah begitu, tapi tanpa mengeluh. Jadi benar-benar ikhlas, benar-benar tabah begitu. Kalau dilihat dari konteks lirik puisinya begitu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucap, dibiarkannya yang tak terucap diserap. Nah, jadi ikhlasnya itu benar-benar ikhlas yang sangat luar biasa. Jadi dalam konteks ini makna dibiarkan itu makna setara dengan keikhlasan. Jadi kita langsung saja, jawabannya adalah A. Kemudian untuk nomor 2, manakah pernyataan yang sesuai berdasarkan makna puisi tersebut? Tentukan benar atau salah setiap pernyataan tersebut. Puisi menggambarkan seorang yang sabar dalam menghadapi penantian tanpa mengeluh. Nah ini. Nah tadi sudah saya sampaikan, dia betul-betul ikhlas tanpa ada keluhan sama sekali. Jadi untuk soal nomor 2, di pernyataan pertama itu adalah benar. Makna simbol hujan dalam puisi ini menunjukkan kesedihan mendalam yang tidak dapat disembunyikan. Puisinya betul tentang kesedihan. Kemudian di sini ada kesedihan yang tidak dapat disembunyikan. Padahal di sini sudah disampaikan ya. Tidak ada yang menunjukkan kemarahan yang sangat luar biasa begitu. Kemudian kesedihan yang disampaikan dalam puisi ini ya disampaikan begitu, maksudnya betul-betul disembunyikan. Nah di sini disampaikan tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Jadi bukan tidak disembunyikan ya, tapi disembunyikan. Ini ada dirahasiakan, kemudian dihapusnya jejak-jejak kakinya. Dihapusnya artinya tidak boleh ada jejak atau tanda-tanda atau yang menunjukkan bahwasanya dia sedang bersedih. Jadi simbol hujan dalam puisi tersebut yang menunjukkan kesedihan yang betul-betul dirahasiakan. Jadi ini tidak sesuai dengan konteksnya, maka jawabannya adalah salah. Kemudian puisi ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang kerelaan dan pengendalian perasaan. Betul ya. Nah, dari di sini di bait yang kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kaki. Nah, ini menunjukkan bahwa lirik ini lambang bahwa pengendalian diri. Kakinya yang ragu-ragu itu bentuk pengendalian diri dan kerelaan hati terhadap kebaikan pohon tersebut. Nah, jadi dari bait ini itu menunjukkan bahwa puisi ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang kerelaan dan pengendalian. Jadi jawabannya benar. Kemudian untuk nomor 3, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perasaan yang muncul dari isi puisi tersebut?
rasa kagum melihat cinta yang tetap kuat meskipun hanya disimpan dalam diam. Nah, ini benar ya. Jadi konteksnya ini cinta yang sangat luar biasa, tapi ya memang disembunyikan. Rasa kagum dan sebagainya. Jadi ini benar. Rasa marah dan kecewa karena rindu yang diberikan tidak dipedulikan. Nah, ini salah ya. Karena memang tidak ada nada yang menggambarkan kemarahan atau ini diksi yang ada di sini yang menggambarkan kemarahan atau kekecewaan dalam puisi tersebut. Kemudian pernyataan 3, rasa sedih yang tenang karena mampu menerima hal yang tidak tersampaikan dengan bijak. Nah, ini juga sama ya dengan pernyataan yang pertama, cuman hanya kalimatnya saja yang berbeda. Rasa ikhlas dan damai karena menyadari bahwa cinta tetap berguna bagi orang lain meskipun tidak diucapkan. Nah, ini juga betul ya. Rasa bingung dan gelisah karena merasa terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Nah, ini kurang tepat ya. Karena puisi ini memiliki nada yang tenang, kemudian kondisi yang sangat damai. Nah, tidak ada diksi-diksi yang memunculkan makna terjebak ataupun kebingungan ataupun kegelisahan gitu. Jadi tidak ada diksi-diksi yang dimunculkan dalam puisi tersebut. Jadi pernyataan nomor 5 itu salah. Kemudian soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Pilihlah semua pernyataan benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita baca sekilas dulu ya teksnya. Kita sambil ambil poin-poin yang ada di teks. Siswa. Nah, ini ya, kegemaran itu tidak direstui ayahnya. Karena menurutnya menari itu tidak membawa masa depan yang jelas. Dengan berat hati Nia pun menggantung selendangnya di sudut kamar. Kemudian selang beberapa bulan guru tari di sekolah mengumumkan bahwa akan ada lomba. Guru itu yakin dia memiliki bakat luar biasa dan memintanya ikut serta. Awalnya Nia menolak karena takut mengecewakan orang tuanya atau ayahnya. Tapi dukungan dari teman-teman, mendorong gurunya, membuat hatinya luluh. Ia kembali berlatih diam-diam menggunakan selendang, namanya, setiap malam saat semua orang tertidur. Hari lomba pun tiba dengan gemetar yang menari di atas panggung. Setiap ayunan tangan, gerak tubuhnya membicara tentang kerindungan dan keberanian. Tepuk tangan penonton menggema saat namanya diumumkan sebagai juara pertama. Sang ayah yang diam-diam datang menonton tampak tertegun. Matanya berkaca-kaca. Kemudian ia memeluk Nia dan berkata dengan suara, ayah bangga padamu. Jika ini yang kau mau, jika ini yang kau cintai, teruslah untuk menari. Sejak hari itu Nia tidak lagi menari diam-diam. Ia menari dengan penuh kebanggaan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga membuktikan bahwa impian tulus tak seharusnya dikubur karena keraguan. Ya, oke. Kita lanjut ke pernyataan pertama. Nia akan berhenti menari karena merasa tujuannya telah tercapai. Tidak ya. Nah, di teks ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa impiannya yang tulus tidak seharusnya dikubur dengan keraguan-keraguan. Nah, ini salah ya. Karena informasi yang ada di teks ini tidak menunjukkan bahwa Nia akan berhenti menari karena merasa tujuannya tercapai. Jadi ini kurang tepat atau salah. Nia akan mengikuti lebih banyak perlombaan dari tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini kalau konteks yang di teks itu ini sesuai ya, karena sejak hari itu Nia tidak lagi menari diam-diam. Nah, konteks di kalimat paragraf terakhir, ia menari dengan penuh kebanggaan, kata kebanggaan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa impian yang tulus seharusnya tidak dikubur karena keraguan.
Ini membuktikan bahwa Nia menari dengan penuh kebanggaan, ya. Kemudian dan mendapatkan restu. Nah, kemungkinan besar itu yang akan dia teruskan berkembang begitu. Maka pernyataan yang kedua itu benar. Dia akan membantu teman-temannya. Nah, ini juga berkaitan dengan paragraf yang terakhir, ya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa impian yang tulus seharusnya digunain, ya. Ini kemungkinan besar itu akan diikuti oleh teman-temannya, bahkan dia sendiri nanti akan membantu teman-temannya untuk yang minat, yang punya bakat di bidang menari. Dia akan meninggalkan sekolah demi fokus menari. Nah, ini kurang tepat, ya, karena tadi sekilas saya baca itu tidak menunjukkan adalah Nia meninggalkan sekolah demi fokus menari. Dia akan berlatih lebih giat untuk mengharumkan nama sekolah dan daerahnya. Nah, ini benar, ya. Dia membuktikan bahwa impian yang tulus. Nah, ini, ya, ada di paragraf terakhir juga nih. Tapi juga bahwa impian yang tulus tak seharusnya dikubur karena keraguan. Jadi di pernyataan 5 itu betul. Kemudian nomor 5, makna simbolik tindakan dia menggantung selendang. Nah, ini ada di paragraf pertama, kalimat terakhir, ya. Dengan berat hati, ia pun menggantung selendangnya di sudut kamar, seolah menggantung mimpinya sendiri. Jadi makna menggantung itu sebetulnya dari kondisi di paragraf pertama itu, ya, karena tekanan dari orang tua sehingga dia dengan berat hati begitu dia menyerah begitu, ya, sudah begitu, karena ini keputusan dari orang tua sebagai anak yang baik, akhirnya dia menuruti kemauan orang tua. Ini, ya, jadi makna menggantung itu akhirnya ya udah selesai begitu tanpa ada kelanjutan. Artinya dia ya udah pasrah begitu. Nah, opsi A tanda bahwa dia sedang memperbaiki, ini kurang tepat, ya. Lambang bahwa dia menyerah dan meninggalkan mimpinya sementara waktu. Nah, ini, ya. Jadi ini yang tepat, ya, karena di sini di paragraf pertama itu mimpinya ya digantungkan sementara atau berhenti sementara, karena di paragraf-paragraf selanjutnya dia mulai kembali berlatih lagi meskipun secara diam-diam akhirnya setelah lomba selesai dia mendapatkan juara pertama. Tapi kita lihat opsi C, D, dan E-nya. Membentuk formatnya terhadap ini kurang tepat, ya. Cara dia menyimpan kenangan ini juga kurang tepat. Upaya Nia untuk menunjukkan ketaatan pada peraturan sekolah ini juga tidak tepat, ya. Karena yang menolak itu bukan sekolah, tapi orang tuanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Apa konflik utama yang secara implisit digambarkan dalam teks tersebut? Tentukan benar salah setiap pernyataan. Konflik utama berakar pada pertentangan antara keinginan anak dan kekhawatiran orang terhadap masa depan. Nah, ini ada di paragraf pertama. Menurut sang ayah, menari tidak akan membawa masa depan yang jelas. Nah, ini betul, ya. Karena sesuai dengan teks. Kemudian, bentar dulu. Kemudian untuk pernyataan 2, teks tersebut menggambarkan ketegangan antara Nia dan gurunya. Nah, ini juga kurang tepat, ya, karena yang memberikan ketegangan itu bukan gurunya, tetapi ayahnya. Nah, ini kurang tepat. Konflik dalam cerita mencerminkan perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda dalam menilai sebuah hobi. Nah, ini sesuai, ini sebetulnya sama. Nah, ini sesuai dengan teks, ya. Karena memang konteksnya itu cara pandang saja antara orang tuanya, orang tua Nia itu dengan Nia begitu. Kemudian untuk nomor 7, nilai sosial dalam kutipan cerpen tersebut adalah, nah ini, ya, ada pernyataan nomor 1, 3, 4, dan 5. Oh, ini ada 2. 2, 3, 4, 5. Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. Aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan. Takkan kutemukan semua ini di hiruk-pikuknya kota. Penduduk desa yang masih bersahaja, saling senyum dan bertegur sapa. Mereka bersama-sama turun ke sungai. Sungai yang airnya masih jernih, jauh dari tercemar. Baik,
Jadi konteks nilai sosial itu berkaitan dengan kemasyarakatannya. Nah, biasanya nilai yang dikaitkan itu adalah norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah kalau pemandangan desa ini bukan, pegunungan yang masih selimuti awan juga bukan, ya. Kehidupan desa yang bersahaja, nah ini. Kehidupan desa, jadi nilai sosial itu ya berkaitan dengan orang-orang desa atau masyarakat begitu. Bersahaja ini, kemudian penduduknya yang ramah. Nah, ini juga menunjukkan sikap sosial atau nilai-nilai sosial. Sungai juga bukan, hiruk pikuk juga bukan. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian untuk nomor 9, rangkuman teks di atas yang tepat adalah, baik, sebelum ke rangkumannya kita baca terlebih dahulu ya. Kehadiran puluhan museum di Jogja menjadi magnet pariwisata. Ini sebagai pengantar saja ya, bukan poinnya. Kemudian museum-museum itu mengukuhkan gelar Jogja sebagai kota bersejarah di Indonesia. Ini juga sebagai pengantar, Yogyakarta merupakan salah satu dari 88 kota bersejarah dunia seperti Kyoto, Paris, dan London. Setidaknya ada 37 museum di Yogyakarta atau 15% dari jumlah museum di Indonesia, 272 buah. Sementara itu, luas Yogyakarta hanya sekitar 0,5% dari luas Nusantara. Nah, ingat ya, dari yang dinamakan rangkuman itu adalah intisar atau inti dari teks. Rangkuman biasanya itu mencantumkan gagasan utama teks. Jadi fokusnya ke gagasan utamanya yang dibahas dalam paragraf itu ya. Nah, tadi ya saya sampaikan yang kalimat pertama, yang kedua itu hanya sebagai pengantar saja. Ini bisa dikatakan sebagai pernyataan umum atau informasi umum ya. Kemudian mulai mengkerucut, Yogyakarta merupakan, nah ini ya. Ini masuk ke gagasan utamanya. Jadi Yogyakarta merupakan salah satu dari 88 kota bersejarah di dunia. Nah, kemudian setelah itu ada penjelasnya nih. Setidaknya ada 37 museum di Jogja. Sementara itu, kemudian penjelasan lagi. Jadi kalimat 1 dan 2 itu merupakan keterangan ya, keterangan secara umum. Kemudian mulai dimunculkan gagasan utamanya yang ada di Jogja ini. Jogja merupakan salah satu dari 88 kota bersejarah. Oke. Kita sesuaikan dengan opsinya. Museum-museum di Jogja, nah ini bukan, yang tadi sudah. Kemudian B juga bukan. Untuk C, nah ini ya, C. Kemudian D-nya 5%, ini bukan, penjelas. Jogja merupakan kota bersejarah yang memiliki jumlah museum terbanyak di Indonesia. Nah itu, jadi kalau ini emang tidak ada dalam teksnya ya. Ini tidak ada dalam teks. Nah, rangkuman teks di atas yang paling tepat itu hanya ada di C, karena C itu sudah mewakili seluruh isinya. Kemudian untuk nomor 9, watak ustadz yang tegas diungkapkan melalui, ini ya, jadi watak itu banyak sebetulnya, bisa digambarkan cara tersirat, bisa juga tersurat, atau bisa juga dengan analitik ya, atau menampilkan tokoh secara langsung melalui uraian pengarang. Biasanya dia tersurat begitu. Artinya karakter-karakter yang dimunculkan itu dimunculkan secara tulisan. Kemudian bisa juga dengan cara dramatik atau dengan dialog misalnya, atau bisa juga dengan tindakan, atau bisa juga dengan cara bicara, atau berkomentar, atau menilai tokoh yang lain dan sebagainya. Jadi sebetulnya menilai karakter itu banyak ya. Nah, kalau melihat dari watak Ustadz ini berdasarkan teksnya, kayak kita lihat dulu di nomor 1 ya. Saya mendalami kaligrafi tadi. Oke. Kita fokus ke Pak Ustadznya ya. Fokus ke Pak Ustadz. Karena
karena ini lebih banyak dialog ya, bisa jadi nanti karakter tokoh itu dimunculkan melalui dialog. Nah ini nih, jadi ini tanda petik ini tanda dialog atau ciri dialog. Nah, kamu mau pasti bicara yang jelas, lihat mata saya, potongannya matanya yang dalam mencorong tajam. Aku mengangkat muka, walau ngeri, aku coba pandang mukanya hanya sampai bagian jenggot, matanya terlalu tajam, dengan susah payah aku mencoba susun kalimat kepala. Ustaz, saya mau beli kalam kaligrafi di kota, karena di sini tidak ada. Tidak mungkin, saya juga kaligrafer. Semua alat tersedia di sini, katanya Utang coba. Tapi kalam yang ada hanya untuk kaligrafi biasa, saya ingin mencoba kaligrafi khauf yang penuh garis-garis dan hiasan. Nah ini, ini sebetulnya sudah terlihat ya, karena ini bentuknya itu dialog. Jadi secara umum, kemudian tegas, ini tegasnya di sini. Tidak mungkin. Nah, ini kan ucapan. Jadi watak Ustadz yang tegas itu diungkapkan melalui dialog tokoh. Jadi melalui pembicaraan, percakapan yang disampaikan oleh kedua tokoh. Kemudian nomor 10, kalimat komentar. Komentar ini bentuk tanggapan juga bisa ya. Komentar yang menyatakan keunggulan sesuai dengan kutipan tersebut. Angin berganti musim semakin kencang, berembus mengantar hawa dingin, menembus ketebalan jaket yang kunakan. Aku merasakan suasana malam ini tidak biasanya. Aku merasa ada yang aneh. Bulu kuduku berdiri sekali, lolongan anjing di kejauhan menambah suasana malam semakin mencekam. Kuletakkan Al-Quran kecil di pangkuanku ke tempatnya. Aku bangkit menuju kamar di samping surau. Langkahku tiba-tiba berhenti. Sekelebetan, aku melihat bayang hitam di bawah pohon nangka di samping rumah. Aku menajamkan penglihatan. Santet Idaros. Untuk opsi cerpen tersebut menarik karena menggambarkan suasana malam yang menakutkan dan diperkuat dengan lolongan anjing. Nah, untuk opsi A itu kurang tepat ya, karena menggambarkan latarnya kurang lengkap, yaitu hanya menggambarkan satu latar, yaitu suasananya saja, suasana malam. Kemudian untuk opsi B, juga itu tidak tepat ya, karena menunjukkan kelemahan sastra, bahasanya mudah dipahami, tetapi sayang pesan yang ingin disampaikan pengarang kurang tergambarkan. Nah ini kelemahan ya, karena yang diperuntukkan itu adalah keunggulannya, bukan kelemahannya. Pengarang berhasil menghadirkan latar suasana pada malam hari menakutkan melalui dialog dan perilaku tokoh. Ini juga kurang tepat karena di sana tidak terdapat dialog begitu. Ya, karena ini anak monolog semua. Pengarang menggunakan kata-kata yang biasa dijumpai sehari-hari sehingga dapat menghidupkan suasana cerita. Ini juga kurang tepat ya. Karena alasan menggunakan bahasa sehari-hari bukan merupakan bentuk keunggulan gitu atau kemenarikan dalam cerita. Ya biasa saja begitu. Jadi bukan keunggulan. Latar suasana dan latar waktu saling mendukung untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik. Nah ini ya, ini yang lebih tepat begitu. Nah, suasana malam, kemudian latar waktu yang saling mendukung. Jadi ini yang paling tepat karena di latar suasana dan latar waktunya itu saling mendukung ya. Belum kuduku nih, angin berganti musim, dingin, aku merasakan suasana malam yang tidak biasa. Aku merasa ada yang aneh. Bulu kuduku berdiri. Gitu. Nah, ini yang lebih tepat begitu. Jadi jawaban E itu lebih tepat dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian untuk nomor 11, larik majas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut. Aku Wayan, benih pertama yang mengisi pelataran Bali.
melalui seikat sajen lengkap dengan beragam bunga. Seorang jero membagi rahim dengan tubuhnya. Nah ini ya, untuk majas itu sebetulnya bentuk pemanfaatan kekayaan bahasa dengan ragam tertentu untuk memperoleh efek begitu ya, membangkitkan perasaan atau ini istilah lumrahnya itu adalah gaya bahasa ya kalau majas itu. Jadi dengan gaya bahasa tersebut puisi ataupun karya sastra yang lainnya itu menjadi menarik begitu. Ada hal-hal yang bisa dibedah lagi begitu ya. Nah, sebetulnya dari yang saya lihat puisi itu menceritakan tentang kelahiran si Wayan. Ini Wayan, aku Wayan. Benih pertama yang mengisi pelataran Bali. Jadi orang pertama begitu yang lahir di Bali dan adanya ini, melalui seikat sajen lengkap dengan beragam. Nah, ini budaya ya. Atau ada apa namanya? Bentuk upacara lah. Upacara yang menggunakan seikat sajen. Sajen itu bisa bentuk bunga, kembang-kembang ataupun makanan ya tergantung nanti konteks daerahnya sebagai bentuk penyambutan kelahiran. Benih pertama, benih itu menunjukkan kelahiran. Nah itu ya, coba kita sesuaikan karena ini memang tujuannya untuk melengkapi. Lengkap dengan beragam bunga, bangkai dapat mendongengkan silsilah kelahiranku. Aku harus tahu silsilah nenek moyangku, inilah layan duka yang suka selama ini. Aku Wayan, putra dari Bali, di tanah airku aman dan makmur. Seorang jeruk membagi rahimnya dengan tubuhku. Nah, jadi yang lebih tepat itu, ya kalau disesuaikan dengan lirik sebelumnya itu ada di sini ya. Bangkai dapat mendongengkan silsilah kelahiranku. Ini benih kelahiran. Nah, ini mungkin bangkainya itu adalah kematian. Seorang jeruk membagi rahimnya dengan tubuhku. Ya. Jadi yang lebih tepat itu ada di opsi A. Maksud gurindam tersebut, gurindam, ya, gurindam itu karya sastra juga, bentuk puisi rakyat yang muncul awal mulanya itu dari India atau Tamil. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban sendiri hendaklah sangka. Maksudnya, ya, tidak baik membicarakan kesalahan orang lain di depan umum. Ini kurang tepat ya. Tidak baik membuka kesalahan diri sendiri dan usahakan memperbaikinya. Ini juga kurang tepat. Lebih baik mengoreksi diri sendiri daripada membicarakan kejelekan orang lainnya. Jadi ini berkaitan dengan aib atau kejelekan yang dimiliki. Jadi keaiban orang lainnya jangan dibuka. Kalau mau ya silakan saja untuk diri sendiri saja sebagai bahan koreksi begitu ya. Dari sifat ingin ini juga bukan, kejelekan diri sendiri tidak pantas dibicarakan dengan orang lain. Nah, ini juga kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai itu ada di opsi C. Ya. Karena maksud Gorinam itu adalah lebih baik mengoreksi diri sendiri daripada membicarakan kejelekan orang lain. Jadi introspeksi lah. Kemudian untuk nomor 13, kalimat manakah yang maknanya sejajar dengan ekspansi? Ekspansi itu bentuk ini ya, perluasan wilayah dengan cara menduduki suatu wilayah dari negara lain. Ekspansi, perluasan wilayah dengan cara menduduki suatu wilayah dari negara lain. Oke. Kita sesuaikan saja dengan konteks opsinya ya. Karena yang ditanyakan itu adalah bentuk kata ekspansi. Jadi kita langsung saja sesuaikan dengan konteks pilihannya. Kapal pinisi Nusantara mengarungi Samudra Hindia. Ini ada pada kalimat 1 tekstual. Bentar. Ekspansi.
kalimat manakah yang maknanya sejajar dengan ekspansi pada kalimat 1, teks 2? Teks 1 ya mungkin ya ini. Teks 2 ada tidak? Enggak ada. Ya, sepertinya ada yang salah. Ini teks 1 ya. Kapal pinisi Nusantara mengarungi samudra ini ya. Ini tidak tepat ya dengan konteks yang ada di teks. Inggris pernah melakukan pendudukan di daerah Afrika. Oke. Bentar. Ekspansi Android sudah menyentuh berbagai hal, bahkan adanya potensi menjanjikan pada masa depan yang penting BlackBerry yang berketimbang plafon BlackBerry 10. Kita lihat opsi yang lain. Pemerintah sedang mengembangkan kurikulum baru. Kabupaten Manggarai sedang merintis desa wisata baru. Petani berusaha mengembangbiakan varietas pada jenis. Nah ini ya, jadi Inggris pernah melakukan pendudukan di daerah Afrika. Karena disesuaikan dengan makna ekspansi. Ekspansi itu menduduki suatu wilayah yang disejajarkan begitu ya. Artinya disejajarkan dengan teks meskipun dengan konteks yang berbeda begitu, tapi maknanya sama sejajar. Kemudian nomor 14, apa simpulan kedua teks di atas? Simpulan itu sebelumnya harus sesuai dengan gagasan utama ya. Apa simpulan kedua teks di atas? Nah, jadi yang di atas teks 1 maupun teks 2 itu sebetulnya yang dibahas adalah bentuk bisnis ya, bisnis ini ponsel. Ini Android menyentuh berbagai hal, ini Android. Ya. Kemudian ini juga aplikasi Android pada BlackBerry. Jadi yang dibahas sebetulnya adalah bisnis ponsel yang menjanjikan lah intinya sih untuk membuat produsen apa namanya HP atau Android ini atau ponsel ini untuk selalu berinovasi begitu ya. Karena ini dijelaskan ya. Dan cara saya mengungkapkan bahwa kesiapan BlackBerry untuk menyambut masa depan, ya, kalau masa depan itu nanti berkaitan dengan inovasi. Perkembangan BlackBerry sudah memberikan update. Nah ini ya, inovasi bentuknya itu ada yang versi 10.3.3, versi 10.3.4 dan sebagainya. Itu namanya inovasi. Penggunaan meningkat karena menggunakan teknologi bukan. Android ramah pengguna karena dirancang, ini juga bukan. Aplikasi ponsel berkembang pesat menggunakan sistem Android, bukan. Bisnis ponselnya ini ya. Karena simpulan keduanya ya ini tentang bisnis ponsel. Ponsel terkini membutuhkan dua teknologi modern, bukan ya. Kemudian yang terakhir, nomor terakhir, manakah pernyataan yang memposisikan Sri sebagai seorang yang taat? Oke, Sri yang taat. Nah, baik, kita baca sebentar ya. Fokus ke Sri-nya ya. Sebagai tokoh yang taat. Oke. Semakin cepat memperlukan situasi. Oke. Nah ini ya. Di mana aku bisa menemukan rumah makan muslim? Sri sekaligus bertanya. Itu tidak sulit, Mam. Ada satu restoran tidak jauh dari sini, setengah mil berjalan kaki ke arah barat. Mereka menjual nasi biryani. Sri mengucapkan terima kasih lalu kembali menuju pintu penginapan. Nah ini ya. Jadi dialog ini sebetulnya menunjukkan bahwa Sri itu memang sangat taat ya. Sangat taat, terutama ini dalam kehati-hatian dia mencari makanan atau mengonsumsi makanan. Nah, di sini sebetulnya dapat diasumsikan bahwa tokoh Sri ini seorang muslim yang tidak makan sembarangan begitu. Ya, atau dalam konteksnya tidak halal. Ya. Setelah tertidur lepas sebagian Sri mulai menyusun. Nah, ini bukan. Ya. Pukul 7 pagi, bukan. Di mana aku bisa menemukan. Nah, ini bentuk ketaatan ya. Sri melingkari tanggal menandainya sambil menghabiskan, ini juga bukan. Sri mengucapkan terima kasih, bukan ya. Jadi, manakah pernyataan yang merepresentasikan Sri sebagai orang yang taat ini ada di dialog ini ya. Di mana aku bisa menemukan rumah makan muslim?
Nah, ini dialog Sri ya. Nah, ini bentuk ketaatan Sri terhadap agamanya. Dia sebagai seorang muslim harus berhati-hati ketika dalam memilih atau mengonsumsi makanan. Nah, untuk bab 2 itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di bab yang ketiga. Terima kasih.